Oke, selamat sore teman-teman. Selamat sore Pak Regi yang sudah berkenan hadir dan berbagi pada sore hari ini. Selamat sore semua. Nah, Saya boleh cerita nggak? Saya deg-degan soalnya diundang sama teman-teman arsitek dan UIN. Jadi makanya saya deg-degan, siap-siap deg-degan kenapa nih Pak? video sana sini, pakai nama di bawah sini gitu kan, supaya ada kreatif-kreatifnya walaupun saya bukan orang kreatif gitu. Ya. Nah, ini kali ini juga kita ditemenin sama Ibu Rika nih, Pak Regi. Selamat sore, Ibu Rika. Selamat sore Pak Daniel, selamat sore Pak Ya. Regi. Nah, Ibu Rika ini langsung live dari Makassar, teman-teman. Ibu Rika dari UIN Alauddin Makassar, jurusan Bisnis dan Ekonomi Islam ya, Ibu ya? Manajemen Pak. Oh, manajemen, ya. Nah. Mohon maaf ini, Bu. Nah, jadi ini ada beberapa dosen lainnya, nih teman-teman yang pengajar lainnya yang juga turut hadir. Selamat sore Bapak dan Ibu, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan pada sore hari ini. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini, apa yang kita gali pada hari ini dapat bermanfaat, baik dalam studi teman-teman, ataupun karir teman-teman, atau bahkan bisnis yang sedang teman-teman ingin bangun. Oke, seperti biasa belajar dari mereka dibagi dengan 3 sesi, teman-teman. Sesi pertama kita sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan dijawab singkat oleh tamu spesial kita pada sore hari ini, Bapak Regi. Dan sesi kedua, Pak Regi sudah mempersiapkan nih materi spesial untuk kita semua dapat pelajari, teman-teman. Dan sesi ketiga, teman-teman nanti bisa berinteraksi secara live, aktif, interaktif dengan Pak Regi ataupun Bu Rika di sesi ketiga. Baik teman-teman, di sesi pertama dan kedua, teman-teman bisa tuliskan di kolom komen ya, setiap pertanyaan ataupun sambutan ataupun ide gagasan yang ingin teman-teman sampaikan, silakan feel free tulis di kolom komen. Oke, tanpa memperpanjang waktu, kita mulai di sesi pertama ya, teman-teman. Ini ya, Pak Regi, selamat sore. Terima kasih ya sekali lagi Pak Regi sudah berkenan ini menyediakan waktu, dan mungkin saya juga secara khusus ingin berterima kasih juga Pak Regi sudah berkenan ini dari hari Kamis sekarang dipercepat lagi di hari Rabu. Terima kasih ya Pak Regi. Ya. Nah, melihat Hara dan Pak Regi nih, saya pribadi jadi teringat tentang Muhammad Yunus dan Grameen Bank di Bangladesh. Kemarin juga beliau mendapatkan Nobel Prize. Nah, bagaimana menurut Bapak? Mungkin singkat aja, Pak Regi. Menurut saya, Muhammad Yunus, saya kebetulan sempat ketemu dengan beliau. Beliau adalah salah satu saya. Saya banyak dapat inspirasi dari beliau, dan saya rasa kita sepakat bahwa dunia masa depan itu membutuhkan cetak baru dari social entrepreneur yang akan menyelamatkan dunia di masa depan. Seperti itu. Karena dunia di masa depan ini kan unpredicted, dan apalagi kita sekarang menghadapi pandemi yang ada sekarang ini menumbuhkan banyak jiwa-jiwa sosial, dan tadi saya Sebentar. kedengeran. Tadi saya jawab, ke-mute. Pak Daniel. Iya, iya. Tadi tadi sempat ke-mute. Ini sebentar, ini kok tadi sempat ke-mute, kayaknya ada yang nge-mute ya host-nya. Sebentar ini. Ya, sorry Pak Regi, tadi sempat ke-mute loh Pak Regi. Oh gitu. Ya. Ya, jadi saya senang banget bahwa gerakan social entrepreneurship ini dan dipelopori oleh Muhammad Yunus itu sudah mendunia, karena kita yakin bahwa social entrepreneurship atau social enterprise itu sesuatu yang dibutuhkan oleh dunia masa depan.
karena inisiatif social entrepreneurship ini memberikan dampak sosial kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang ada di bottom of the pyramid, yang boleh dikatakan the unforgotten one, gitu lah, seperti itu. Ya, wow, terima kasih Pak. Jadi bahkan sudah jumpa sendiri ya Pak dengan Pak Muhammad Yunus, ya luar biasa sekali. Nah, ini ada pertanyaan ini dari Ibu Rika. Ibu Rika, silakan Ibu Rika. Ibu Rika. Ya, ini kami dari jurusan manajemen, Pak. Jadi kami akan nanya sesuai dengan core bidang kami, dan kebetulan dosen-dosen pemasaran di jurusan kami penasaran nih, gitu ya. Kalau kita bicara entrepreneurship, itu kan pasti kita bicara tentang adanya komitmen perusahaan, tapi kan seperti kata Bapak, social entrepreneurship itu harus seimbang antara sosialnya dengan profit oriented-nya. Nah, bagaimana sih caranya teman-teman di pemasaran nih wondering gitu, bagaimana caranya meyakinkan bahwa perusahaan ini memang seimbang, jadi bukan hanya social impact-nya, tapi profit oriented itu juga bagaimana, karena nggak mungkin kita punya social impact kalau nggak punya profit oriented. Tapi kalau profit oriented juga, ya namanya bukan social entrepreneurship dong kalau nggak punya social impact. Kemudian sebetulnya apa strategi yang paling bisa menyeimbangkan di antara social impact dengan profit oriented ini di dalam social entrepreneurship yang Pak Regi lakukan. Nah, kami ini mau menggali banyak ilmu nih dari Pak Regi kalau diperbolehkan nih, gitu Pak Regi. Terima kasih pertanyaannya, Bu. Ini terbalik, saya di forum ini mesti banyak belajar dengan para ibu bapak dosen yang mengajarkan social entrepreneurship. Jadi saya minta izin jadi murid juga di sini, Bu, gitu kan. Tapi dari pertanyaan ini ada 3 poin yang saya bisa share. Nomor 1 itu adalah ketika kita, at least saya, pengalaman saya pribadi, ketika saya decide untuk nyebur ke social entrepreneurship ini, nomor 1 yang paling penting itu adalah antara otak, pikiran kita, ide kita, hati kita, dan apa yang kita lakukan itu mesti segaris lurus gitu. Jadi istilahnya, bahasanya itu adalah walk the talk, itu benar-benar mesti ditunjukin. Ketika kita committed untuk membangun desa, ya saya hidup di desa gitu. Jadi kebetulan karena biasanya sehari-hari saya di Jawa Timur, hidup dengan para petani. Karena ketika kita dengan mereka itu, kita bukan datang untuk membantu mereka, tapi kita bersama-sama mereka mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya bersama. Karena tidak ada kata-kata orang kota datang ke desa membantu desa, karena mereka itu punya solusinya masing-masing. Tapi dengan pengalaman kita, teknologi yang kita miliki, jaringan yang kita punya, kita mungkin bisa memberikan masukan atau sudut pandang yang lain. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah dari sisi eksekusi, kita mesti membangun yang namanya ekosistem yang saling berbagi. Jadi bukan satu arah atau 2 arah, tapi bisa 3, 4, 5 arah. Nanti dalam presentasi saya akan jelaskan bagaimana kita membangun sebuah ekosistem yang bahasa kerennya itu membuat ekosistem yang closed loop ekonominya terjadi, sehingga keterlibatan semua orang di desa tersebut bisa menjadi sebuah gotong royong yang tujuannya memajukan desa tersebut. Nanti itu saya akan coba paparkan di materi saya. Dan yang ketiga adalah ketika 2 hal itu tercapai dan sudah ada track record-nya, banyak sekali korporasi atau banyak sekali institusi yang ingin masuk ke segmen market yang selama ini mereka tahu itu ada, tapi mereka nggak bisa masuknya dan atau tidak tahu caranya. Ada jargon yang namanya sekarang itu trennya namanya business inclusion. Jadi inklusi bisnis, gitu kan. Sementara kan inklusi bisnis itu luas sekali. Kita bisa ada satu sesi lagi ngomong bisnis inklusi. Tapi ini benar-benar seperti partner-partner kita dari mulai perbankan sampai Amazon.com aja ingin masuk ke area-area yang boleh dikatakan inklusif, gitu kan. Jadi itu yang akhirnya saling membantu, kolaborasi, dan mereka yang akan mempromosikan apa yang kita kerjakan. Nanti saya akan putarkan videonya bagaimana
yang marketingin kita bukan diri kita sendiri, seperti itu. Gitu, Bu. Wow. Jadi nanti balik lagi ke pertanyaan ini. Wow. Oke, sip, Pak. Nah, ini ada lagi nih dari Ibu Rika juga nih. Bu Ya, Rika. ini kan tadi dari sisi pemasarannya nih Pak Regi. Sekarang saya dengan teman-teman ini saya dibantu oleh teman-teman tim dosen manajemen ini. Bravo. Didadak sama ketua jurusannya, ayo buat pertanyaan tentang Pak Regi gitu. Nah, supaya kita mendapat gali banyak ilmu. Nah, ini kami dari sisi keuangannya ini ada beberapa yang kita kebetulan di FEBI itu ada namanya Bank Mini Syariah, Pak. Jadi kita ceritanya baru aja memulai belajar bagaimana cara buat bank syariah, tapi masih mini dulu, sekaligus tujuannya adalah sebetulnya praktikum untuk anak mahasiswa sehingga dia lebih paham apa yang dimaksud dengan bank syariah. Nah, bagus itu kalau misalnya dalam pengabdian kepada masyarakat, kami juga ikut mendukung dalam sisi keuangannya seperti ini, dan kami lihat di beberapa website yang websitenya Pak Regi sendiri di Hara itu melihat ada dukungan dari pihak perbankan. Nah, kalau saya menanya selain pihak perbankan dan pihak asuransi, itu bagaimana cara dukungannya kepada para petani-petani di desa itu? Dan di sini teman-teman bertanya sejauh mana bank bersedia untuk membantu, misalnya butuh pabrik pengolahan padi dan sebagainya, dan kayak apa sih simulasi yang ditawarkan ke teman-teman petani oleh pihak perbankan sehingga mungkin suatu waktu kami juga bisa izin ini mengikuti jejaknya Pak Regi di tempat lain atau berhasil ini kami, Pak. Jadi izin sekali lagi mohon izin dari Pak Regi dan mudah-mudahan bisa bermanfaat nanti di kemudian hari. Begitu Pak Regi. Amin. Silakan Bu, kita sangat terbuka untuk kolaborasi, dan ini kan saya juga masih jauh dari sempurna, dari banyak belajar, dan alhamdulillah yang saya syukuri sekali adalah perjalanan saya masuk ke agriculture itu dari tahun 2014 sebenarnya, dan alhamdulillah banyak gagalnya dan banyak suka dukanya masuk ke menjadi social entrepreneur ini. Jadi kalau pertanyaan Ibu mengenai perbankan, bank syariah dan sebagainya, satu poinnya adalah setelah saya pelajari, kita itu di Indonesia terutama dan di sektor pertanian pada khususnya, kita itu miskin data, Bu. Jadi data-data petani, keluarganya, data lahan, gitu kan. Jadi kalau petani kan ditanya lahannya berapa besar. Jarang sekali petani yang akan menjawab lahannya itu 1 hektar, gitu kan. Karena ukuran di setiap daerah kan beda-beda. Di satu daerah bilangnya batu, piring, are, atau di daerah Ibu saya kurang paham ukurannya apa tuh biasanya, atau ada yang tumbak, kayak gitu kan. Kalau di Tapanuli rantai, Pak, rantai. Nah, itu 1 rantai gitu kan. Jadi kan bagaimana kita menstandarisasi itu semua sehingga para pihak seperti perbankan, asuransi, farm input company kayak perusahaan pupuk, pestisida dan herbisida atau yang organik, mereka bisa melihat data tersebut dengan transparan. Oleh karena itu mereka dengan yakin bisa membuat sebuah produk atau program untuk bisa masuk ke market tersebut. Karena by the end of the day kan perbankan itu atau asuransi atau farm input companies itu kan mereka berbisnis kan, profit oriented seperti itu. Sehingga untuk memberikan kredit tanpa agunan kepada masyarakat tani, mereka itu tidak punya datanya. Sehingga risk profile-nya itu kan menjadi sesuatu yang mereka mesti hitung dan mereka mesti yakinkan kepada kredit komitinya apakah ini bisa diberikan kredit dan pagu kreditnya seperti apa. Dan kalau pembiayaan syariah, dan alhamdulillah kita dengan BTPN Syariah ini sudah jalan hampir 1,5 tahun ini, itu pembiayaannya seperti apa, bagi hasilnya seperti apa, dan syarat-syaratnya yang ada seperti apa, dan itu dibutuhkan data, dibutuhkan informasi yang selama ini mereka cari dan mereka merasa kesulitan. Dari pengalaman kami, kita ada beberapa partner perbankan, dari mulai bank konvensional, BUMN, swasta, peer-to-peer lending, dan salah satunya adalah Syariah Bank.
itu yang kejadian di lapangan, yang banyak ngantri itu adalah pada bank syariah. Jadi kalau inisiatif Ibu ingin melakukan pembiayaan syariah, saya rasa itu sesuatu yang sangat tepat dan itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat tani. Setidaknya sekarang ini dari portfolio yang kita punya itu ada sekitar 70% sekarang lebih condong kepada perbankan syariah. Syariah. 70% besar ya? Besar, lumayan besar. Nah, kemudian siapa lagi sih selain asuransi atau perbankan yang memanfaatkan data kami? Yaitu perusahaan-perusahaan farm input, gitu kan? Karena farm input itu selama ini mereka kan membuat pupuk, gitu kan? NPK atau herbisida, pestisida yang mereka jual itu kan hanya sampai ke distributor ada rantai pasoknya lagi sampai ke petani di bawah, gitu. Mereka tidak punya visibility secara granular dari semua farm input saprotan-saprodi yang mereka pasok itu dampaknya seperti apa. Sementara yang kita lakukan itu digitalisasi dari semua proses kultivasi dari mulai tanam sampai panen itu ada datanya sehingga mereka bisa mendistribusikan dan membuat produk yang tepat guna terhadap lahan-lahan yang sebenarnya membutuhkan pupuk atau obat-obatan seperti apa atau organik seperti apa treatment yang dibutuhkan sehingga itu mereka bisa lebih efisien dan efektif dalam melakukan penjualannya atau implementasinya. Selain daripada itu juga pemerintah dan NGO juga menggunakan data tersebut untuk ekstrak report-nya. Jadi dari report-report atau data-data tersebut mereka bisa bikin prediksi bahwa di daerah tersebut panen padi kapan, jumlah volumenya seperti apa dan seterusnya. Jadi kunci yang kita lakukan itu adalah digitalisasi dari keberadaan petani dan ekosistem yang ada di desa. Nanti saya akan jelaskan dalam sebuah diagram supaya kita sama-sama belajar dan saya dengan sangat senang bila ada masukan atau ada pengalaman teman-teman di sini bisa berbagi juga. Seperti itu, Bu. Oke. Wow. Nah ini pertanyaan terakhir untuk sesi pertama. Masih dari Ibu Rika, teman-teman. Ya. Ini mungkin tadi kan, tadi waktu kita sempat, waktu awal masuk, Pak Regi sendiri kan menjelaskan bahwa waktu datang ke desa, wah kita nih punya smartphone, tapi katanya nggak boleh menggunakan internet. Tapi ada internet, kenapa nggak digunakan? Nah, ini teman-teman bertanya bagaimana caranya menghandle desa yang katakanlah begini Pak, karena kami semenjak masa online ini anak mahasiswa kami yang tinggal di pedalaman juga mesti naik di atas gunung untuk dapat supaya ini. Nah, bagaimana caranya dan apakah aplikasi online-nya itu langsung memasarkan hasil panennya ke konsumen tanpa pengumpul atau pihak ketiga dan boleh nih kami di-share nih Pak, karena kalau misalnya nanti sewaktu-waktu mungkin kami bisa jurusan manajemen membuat sesuatu yang berbeda dalam kegiatan pengabdiannya, akhirnya masyarakat komunitas desa juga yang bisa memiliki manfaatnya. Boleh di-share ini Pak Regi. Oke, jadi ini ada beberapa hal yang kita mesti lihat. Nomor satu, secara teknologi itu hanya sebagai tools. Kan kita selalu bilang bahwa ketika implementasi sebuah inovasi atau sebuah program atau sebuah social entrepreneurship atau apapun itu ada 3 hal dari sisi people, proses, dan teknologi. Di mana teknologi itu yang selalu yang terakhir karena itu hanya sebagai tools atau alat untuk membuat pekerjaan atau inisiatif yang kita lakukan itu semakin mudah dan produktif gitu. Nah, secara tools itu semua bisa di manage dan diatur. Seperti misalnya kalau nggak ada sinyal itu kita sistemnya bisa dibangun ketika akuisisi data di lapangan, which is yang nggak ada sinyal itu otomatis offline. Tapi ketika nemu sinyal, dia otomatis online dan otomatis upload datanya ke server kita sehingga kita bisa manage lebih lanjut. Itu satu dari sisi teknologi. Tapi yang terpenting adalah people. Tadi Ibu katakan apakah kita langsung dari petani ke konsumen.
pada kenyataannya yang kita sering dengar yang namanya tengkulak itu, menurut saya, ini menurut pandangan saya pribadi ya, tengkulak itu tidak bisa dihilangkan di ekosistem perdesaan, terutama pertanian. Kenapa? Ada bedanya tengkulak sama rentenir. Jadi kalau rentenir kan hanya jualan panci, jualan barang, diiming-imingi terus dengan bunga gede gitu kan. Tengkulak juga sama sebenarnya. Dia itu kan meminjamkan uang dengan bunga yang besar, tapi dia juga membantu petani menjual hasil panennya. Jadi dalam pengalaman kita di sekitar 600 sekian desa, sekarang udah ada, itu website belum diupdate, hampir 1000 desa, tengkulak itu ada macam-macam. Ada kebanyakan tengkulak itu datang dari, atau trader itu datang dari daerah lain. Yang mana dia adalah orang yang punya akses kepada off-taker atau pembeli, bukan pembeli akhir ya, pembeli pengumpul besar gitu kan. Sementara orang-orang di desa tersebut, karena mereka nggak punya akses, akhirnya dia tergantung dengan si tengkulak-tengkulak dari desa lain, atau kota lain, atau bahkan provinsi lain, dari pengalaman kami. Nah, yang kita lakukan itu bagaimana kita memberdayakan masyarakat desa, nanti saya jelaskan detailnya, untuk menjadi, boleh dikatakan, tengkulak modern yang adil. Dan kenapa saya bilang gitu? Karena saya bisa mengerti setelah saya hidup di desa, tengkulak itu kenapa membebankan bunga yang sangat besar kepada para petani, karena semuanya ditanggung sendiri. Modalnya sendiri, kemudian apabila ada petani atau keluarganya yang butuh uang, mereka pakai uang sendiri, kemudian kalau gagal panen dia tanggung sendiri, kemudian kalau dia jual harganya lagi turun, dia tanggung sendiri, sehingga secara ekonomi kan dia mesti memanage resiko itu semua kan. Itu yang saya pelajari, sehingga sekarang bagaimana setelah saya belajar banyak dari tengkulak tersebut, resiko itu saya bagi-bagi. Jadi modalnya dari perbankan, kemudian kalau ada resiko gagal panen dari asuransi. Kemudian kalau ada kesehatan, asuransi kesehatan juga bisa masuk gitu kan. Jadi dari semua kebutuhan petani yang selama ini ditanggung oleh atau dibantu oleh tengkulak, kita bagi-bagi untuk membuat sebuah ekosistem sehingga mereka bisa menjadi pedagang yang lebih memiliki niat berkeadilan. Karena saya yakin at least yang saya temui tengkulak hampir boleh dikatakan ratusan, niatnya baik, tapi mereka nggak tahu caranya saja. Sehingga kita sama-sama dengan mereka mencari solusi agar permasalahan yang dihadapi oleh tengkulak dan pada pengalaman yang dihadapi oleh petani itu bisa disolusikan dengan penggunaan teknologi yang kita bisa gunakan di desa tersebut. Nah, yang terakhir adalah proses. Nah, itu operational modelnya itu yang saya katakan tadi, bagaimana supaya ini bisa berbagi antar semua pihak yang terlibat, sehingga kepemilikan desa tersebut atau ekonomi desa tersebut dibangun dari orang-orang desa tersebut. Sehingga kalau ada tengkulak datang dari luar, penduduk desa dan semua orang-orang yang di desa bilang nggak perlu, kita sudah punya proses dan mekanisme sendiri, seperti itu, Bu. Nanti di slide-nya saya bisa paparkan lebih detail lagi supaya dapat gambaran seperti itu. Oke, siap Pak. Ya. Baik teman-teman, nah kita sudah selesai di sesi pertama. Teman-teman pasti sudah nggak sabaran nih melihat materi yang sudah dipersiapkan oleh Pak Regi. Mungkin tanpa memperpanjang waktu lagi, ya, Bu Rika, mungkin kita langsung aja ya masuk ke sesi kedua ya, Bu Rika. Ya, langsung aja Pak. Oke, silakan Pak Regi. Oke, teman-teman terima kasih semua. Saya akan cepat aja cerita apa yang kami lakukan. Jadi supaya saya nggak pakai share screen, jadi silakan layar saya bisa dipin sehingga teman-teman bisa terlihat slide-nya juga. Dan apabila kalau ada teman-teman ingin bertanya atau ingin ingin berkomentar selain di Zoom ini, silakan juga bisa bertanya di Facebook feed saya. Jadi kalau teman-teman ingin langsung komentar, bertanya, kita bisa langsung live. Silahkan screen-nya di-scan, ini langsung masuk ke Facebook page kita, gitu ya. Jadi
kita akan sama-sama berinteraksi, belajar bersama di forum ini. Nah, ketika saya memulai cerita mengenai social entrepreneurship ini, dimulai eksperimennya dari tahun 2014 ketika waktu itu saya menjual perusahaan saya pertama kepada perusahaan Jepang waktu itu, karena saya pulang ke Indonesia tahun 2010 dari tugas di Singapura, bekerja di beberapa perusahaan yang ada di dunia ini. Saya ngerasa pengen jadi entrepreneur. Waktu itu saya jadi entrepreneur digital, dan 2014 saya jual perusahaan itu dan mencoba untuk menjadi social entrepreneur. Tapi ternyata tidak semudah itu yang tadi Bu Rika katakan kan, profit, sosial, itu gimana balancingnya gitu kan. Ternyata setelah berjalan beberapa lama, 2018 saya menemukan formulasi bagaimana sih sebenarnya yang membuat saya sendiri committed, tim saya committed, investor saya committed, dan semua ekosistem yang ada dalam perusahaan saya ini sama-sama memiliki misi yang seragam sehingga kita bisa berjalan dengan baik. Jadi saya cepat aja hari ini saya akan share 4 poin dari mulai HARA, peduli pangan, social entrepreneurship, sama insya Allah saya sudah mulai membuat sekolah yang namanya The Future School of Social Entrepreneurship. Nanti saya akan ceritakan ini sekolah, saya punya sekolah, ada School of Arts sama School of Science. Sekarang saya akan luncurkan School of Entrepreneurship. Mungkin sekarang masih pilot, tapi insya Allah di tahun depan kita udah mulai formal resmi. Nah, bicara mengenai kenapa HARA, karena ada 3 hal yang kita amati menjadi dilema atau dihadapi, yaitu tidak adanya data seperti saya ungkapkan tadi. Kedua adalah by the end of the day untuk mengeluarkan petani dari para tengkulak tadi, bagaimana institusi finansial bisa masuk ke pedesaan. Setelah saya pelajari dan saya bicara banyak dengan institusi finansial itu, mereka membutuhkan visibility atau transparansi atau data yang bisa mereka gunakan untuk mereka bisa assess agar mereka bisa menentukan kreditnya. Sama yang ketiga adalah bagaimana kita benar-benar membuat, karena ketika saya tanya ke semua penduduk di desa, tujuan mereka apa selain naik haji, nyekolahin anak, atau bikin rumah, mereka tuh pengen memajukan desa mereka, dan itu konsisten dari satu desa dan kota dan provinsi yang saya temui. Mereka tuh punya kebanggaan terhadap desanya, makanya ketika ada 17 Agustusan itu adalah momen di mana mereka saling berlomba bikin gapura desa, itu sesuatu yang membahagiakan buat mereka, gitu kan. Jadi misi kita adalah bagaimana membuat sebuah ekosistem dan memberikan accessibility kepada the invisible. Kita bilang the invisible, mereka exist, tapi secara administrasi atau data itu atau digital itu sangat kurang, gitu kan, atau boleh dikatakan tidak ada. Jadi bagaimana kita mengempower local young people, anak-anak muda di desa itu untuk bisa membuat ekosistem ini berjalan. Nah, ini pilot project jalan dari 2018 dan karena yang tadi saya katakan dari pertanyaan yang pertama, kita benar-benar committed dan eksekusi di lapangannya jalan dengan menggunakan teknologi yang kita bangun itu, sampai akhirnya satu hari kita disamperin atau diminta dan dibantu oleh yang namanya perusahaan Amazon.com. CTO-nya langsung datang ke Indonesia, diskusi sama kami, datang ke desa, dan akhirnya dari situ setiap ada kesempatan dia bicara, dia selalu share mengenai kita. Nih saya kasih lihat videonya ya. Is off actually by talking about another customer that we have on the AWS platform. And this is an organization that I met last month with in Jakarta. And so they basically have, they're tackling one of the hardest problems there is, namely the generation of data. And how can we generate data from, let's say, the poorest farmers in the world
who may not even have an identity, who may not have a computer, who definitely do not have a cell phone. How can we actually start generating data from that such that they get actually included in all sorts of opportunities for them? And so I'm very fortunate that I can talk about these guys because I think it's sort of relevant for your world as well. After all, we're targeting rice farmers, not only in Indonesia, but sort of around the world. There's projects like this going on in Colombia, in Uganda, and other places as well. So they built most of their systems around the technology of blockchain. I'll skip that. Let's just say that that is an indestructible ledger that you make. So anything you put in this ledger can never be erased anymore. Which is important for identity, which is important for sort of trackability of data over time and really finding the lineage of that. So Harald's mission is to really try to revolutionize the agriculture sector with data. Jadi kita beruntung sekali dapat marketer kita yaitu orang kedua setelah Jeff Bezos di Amazon. Jadi dia promote kita di seluruh dunia, salah satunya tadi di konferensi International Rice Conference di dunia tadi. Jadi karena dia believe apa yang kita lakukan, dia lihat teknologi kita, dia ikut ke desa, nih gambar dia di lapangan, turun ke kampung sama kita, ngetes teknologi kita nih. Jadi dia passionate banget untuk promoting kita ke berbagai macam institusi dan dunia sana. Jadi kalau teman-teman mau lihat videonya bisa dilihat di Now Go Build episode pertama itu yaitu tentang Hara. Dia punya sekitar 8 atau 9 episode di mana dia keliling dunia menceritakan beberapa perusahaan yang memiliki social impact gitu. Nah, secara business model yang kita lakukan itu pertama kita create jobs atau mengempower ibu-ibu di desa kayak si Mbak Nun ini. Dia itu kan punya smartphone, tapi dia anak petani atau cucu petani yang tidak ingin jadi petani lagi karena secara ekonomi kan tidak mencukupi gitu kan. Tapi dia pilihannya adalah stay di kampung menjadi guru rebana, guru silat, ada guru ngaji di waktu-waktunya dia, atau dia ke kota bekerja di pabrik atau di rumah tangga atau di restoran seperti itu. Nah, ketika kita melihat ada sekumpulan anak-anak muda seperti ini, kita coba engage mereka, kita rekrut, kita training, kita onboarding, dan kita terus bina mereka untuk menjadi agripreneurs, kita sebutnya. Di mana mereka, karena mereka punya handphone, mereka tinggal download aplikasi kita, mereka bisa jadi data kolektor yang tadi digitalisasi dari lahan pertanian dan proses kultivasi, dan dia juga bisa menjadi agent dari sebuah financial institution. Dan karena di desa tersebut juga punya kebutuhan dan juga ada keinginan untuk berdagang, mereka juga mengengage yang namanya demand point atau kita sebutnya Hara Depo, yaitu warung-warung yang ada di desa tersebut. Kita alih fungsi, bukan alih fungsi, tapi kita lebih upgrade dari apa yang mereka sudah ada sebelumnya. Dan mereka ini juga kita ajarkan menjadi atau kita bina sama-sama menjadi off-taker yang adil tadi atau tengkulak modern tadi sih. Karena kami bekerja sama langsung dengan beberapa perusahaan off-taker besar seperti Carun Pokpan, kemudian Sierat untuk jagung, dan ada Triputra dan sebagainya seperti itu. Nah, sebenarnya manfaat paling besar selain kepada creating jobs di desa oleh si Mbak Nun yang sekarang alhamdulillah ada sekitar 1.800, itu yaitu si petani itu sendiri, sehingga para petani ini bisa dapat akses ke kredit karena datanya itu sudah terekstrak dan bank percaya terhadap data tersebut, sehingga mereka bisa dapat kredit. Dari kreditnya itu mulai dari 2,5 juta sampai 12 juta tanpa agunan sama sekali. Jadi istilahnya saya belajar dari Muhammad Yunus, yaitu bikin group lending seperti itu, karena ada istilahnya tanggung renteng model kalau bahasa kita kan, sehingga saling menguatkan antara satu sama lainnya. Dan petani juga bisa langsung jual tanpa banyak perantara. Biasanya kan dari pengumpul desa ada pengumpul besar, pengumpul kota baru ke Carun Pokpan. Kalau saya
kita bikinnya diarah dari pengumpul desa, which is tadi Mbak Nun tadi, langsung ke Perum Pokpan, sehingga harganya itu lebih baik. Asuransi, dan ada juga manfaat dari buat petani, yaitu pelatihan mengenai good agriculture practice dari beberapa perusahaan organik atau perusahaan farm input lainnya yang ingin berpartisipasi di desa tersebut, gitu. Itu yang kita lakukan. Nah, ekosistem yang kita bangun tuh seperti ini. Jadi kalau saya coba slideshow, dari mulai kita merekrut kader pertanian atau agripreneur tadi. Agripreneur itu akan mengengage Hara Depo atau demand point tadi, di mana setelah pendataan selesai, kita langsung hubungkan dengan financial institution. Financial institution approve karena dilihat profilnya ini memungkinkan mereka untuk meminjam. Mereka akan diberikan pendanaan, di mana 30% dari pendanaannya itu tidak langsung ke petani, tapi ke kiosnya tadi, di mana petani akan mendapatkan dalam bentuk barang instead of 100% cash, gitu. Nah, 3%-nya dari pinjamannya itu digunakan untuk asuransi, sehingga kalau ada apa-apa dia sudah terproteksi. Nah, perusahaan farm input companies itu semangat sekali melihat data yang kita kumpulkan untuk memberikan harga terbaik dan pelatihan kepada para petani, agar petani itu bisa menggunakan obat-obatan atau organic method-nya lebih baik, sehingga trainingnya itu jalan terus. Nah, dari hasil panennya kita kumpulkan dan masukkan lagi sebagai demand point untuk dikoneksikan kepada platform kita untuk dijual kepada pembeli yang ada di kota, seperti teman-teman kita yang banyak Ibu Bapak dengar Agritech yang ada sekarang, atau beberapa inisiatif lainnya. Seperti itu. Jadi ekosistem seperti inilah yang boleh dikatakan kita coba bangun, di mana para kader pertanian ini atau Mbak Nun tadi itu mendapatkan bagi hasil dari semua transaksi yang ada, dari bagi hasil dari perbankan, bagi hasil dari asuransi, bagi hasil dari trading, off-taking, bagi hasil dari farm input. Jadi mereka punya 4 layer pendapatan dari proses bersama kita. Nah, ini adalah salah satu yang mereka lakukan. Jadi ini data-datanya kita kumpulkan, ada dari mulai farmers, location, kultivasi. Jadi kita tahu kapan semai, kita tahu kapan panen di masing-masing lokasi yang sudah dipetakan melalui satelit, gitu kan. Kita tahu apakah ada hama atau ada penyakit, dan kita tahu kapan panen, jumlahnya berapa ton dari yang mereka hasilkan, seperti itu. Nah, aplikasinya ini para Mbak Nun tadi atau agripreneur itu bisa mendownload dengan mudah, sehingga mereka bisa melakukan proses yang kita sudah sepakati dan sudah kita jalankan. Nah, kenapa kita menggunakan blockchain? Karena blockchain itu adalah sebuah teknologi yang ketika datanya tercatat di blockchain tersebut tidak bisa dihapus. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita menghindari menghindari dari sisi fraud atau penipuan, gitu kan. Contohnya, saya kasih contoh ini. Ketika ada orang di lapangan menggambar atau melakukan land tagging seperti ini udah otomatis secara sistem bisa terdeteksi bahwa adanya fraud di sini. Jadi itu yang bisa langsung kita bisa kita lihatin. Suara saya kurang terdengar ya, kurang keras, Mas Daniel. Bagus kok, bagus. Iya. Ntar kalau itu saya kerasin mic-nya. Oke. Nah, selain daripada itu, kita berbagai macam bank kan punya produk sendiri-sendiri kan, interest rate-nya juga kan beda-beda. Tapi kalau dengan syariah itu kan bagi hasil, gitu kan, itu kalau dikonversi kepada konvensional itu ada kurang lebih 30%. Dan alhamdulillah sampai hari ini repayment rate-nya itu ada 98%. Yang 2%-nya itu karena ada yang meninggal, ada yang kena hama tapi dia tidak punya asuransi dan sebagainya. Jadi ketika kita disperse uang ke lapangan, kebahagiaan saya itu ketika melihat senyum para petani yang seperti ini dan semangat anak-anak muda yang akhirnya mereka ingin jadi petani lagi di desanya. Karena selama ini kan mereka nggak punya alat, nggak punya modal untuk berjalan. Dan alhamdulillah karena kita ngumpulin data, kita tahu exactly di setiap desa itu penggunaan
uangnya itu seperti apa. Dan ini yang kita juga bina mengenai financial literacy-nya agar mereka juga bisa menabung, nggak semuanya dihabisin untuk pelesir. Dan sekarang trennya ada mulai naik nih gara-gara ada Facebook, mereka cita-citanya pengen bertamasya karena biar bisa diposting di Facebook dan dapat jempol katanya gitu. Nah itu kan, ini prosesnya seperti ini. Karena yang namanya digitalisasi di desa itu masih jauh dari sempurna atau masih jauh dari bayangan di kota gitu kan. Di mana kita masih sistemnya cash basis. Karena ATM atau QRIS atau e-money itu belum bisa digunakan di sana, sehingga kultur inilah yang pelan-pelan kita coba dorong. Nah, untuk demand point ini adalah warung-warung yang ada di desa tersebut yang kita bantu untuk renovasi. Ini di atas ini before warung-warung yang ada, kita coba bantu mereka cat, kita bantu branding, kita ajarin bagaimana mereka menata dari sisi stoknya, bagaimana mereka menghitung transaksinya agar mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Yang menariknya, banyak sekali warung-warung itu melakukan pencatatan seperti gambar ini. Ini buku-buku ini tuh ada, tapi kan kotor, sobek, segala macam. Nah, kita bantu dengan digitalisasi sehingga mereka pencatatannya lebih baik dan lebih mudah untuk mereka bisa menghitung profitability-nya mereka. Dan kita juga ajarkan yang namanya konsep CRM. Kan kesannya kan keren banget CRM, Customer Relationship Management. Pada prakteknya di lapangan itu, saya nggak ada fotonya, kita bilang ke mereka, pemilik warung ini memiliki kebun semangka. Semangka itu kan murah sekali di kampung kan, paling mahal 1.000 perak. Dan taruhlah semangkanya di depan kiosnya, jadi siapapun yang lewat, silahkan potong, silahkan makan. Sehingga kan ketika mereka makan semangka di situ, mereka ngobrol, dan transaksi bisa terjadi dikarenakan itu. Atau ditaruh pompa sepeda, seperti itu kan hal-hal kecil yang praktikal. Kita tahu teorinya CRM seperti apa, tapi ketika kita wujudkan di desa itu menjadi sesuatu yang lebih mudah dilakukan. Nah, beberapa bulan sekali, 6 bulan sekali kita kumpulkan pemilik kios. Ini terakhir di Tuban, ada sekitar 300 pengusaha desa. Kita berikan training mengenai bagaimana mengelola kios dengan baik dan benar, sehingga mereka mendapatkan profitability. Nah, ini yang terlibat waktu itu adalah Bank BNI yang ingin menggandeng para SMI yang ada. Nah, data-data itu kan kita bisa visualisasikan di dashboard seperti ini, sehingga detail per warung, SKU atau stock keeping unit atau barang yang paling laku yang mana, yang nggak laku yang mana, yang banyak dipakai yang mana, sehingga kita bisa compare antara barang yang digunakan dengan hasil panennya seperti apa, seperti itu. Nah, selain daripada itu juga mereka sudah terproteksi dengan adanya asuransi. Nah, asuransi ini juga kita coba menggunakan teknologi. Jadi kalau ada gagal panen, petani itu tinggal foto di ujung-ujung lahannya dan 2 atau 3 foto di tengah lahannya, itu terhubung otomatis dengan data kita, sehingga kita tahu ini beneran lahannya dia atau bukan. Satu. Kedua, kita bisa lihat dari sisi satelit apakah mereka berapa persen sih yang terkena musibah gitu. Dan kita lihat times kan di foto itu pasti kan ada waktu fotonya kapan, sehingga kita bisa dengan mudah filter out dari semua data yang ada. Perusahaan asuransinya dalam waktu 2 minggu bisa memberikan klaimnya kepada petani langsung. Nah, selain daripada itu, ketika mulai panen, nah ini yang kita lakukan di lapangan, petaninya diajarin cara menimbang, cara mencatat, cara mengukur kadar air, mendetek aflatoksin dari sisi penyakit jagung yang ada dan sebagainya. Itu yang kami lakukan di Hara secara keseluruhan. Nah, secara teknologi kita menggunakan teknologi blockchain yang intinya adalah bagaimana kita bisa menghubungkan semua data-data yang tadi dari segala macam institusi, dari mulai bank, peer-to-peer lending, insurance, off-taker atau penggilingan padi, sehingga terjadinya integrasi agar lebih mudah dikoordinasikan, dikonsolidasikan, sehingga berbagai macam institusi yang ingin menggunakan data tersebut dengan mudah bisa mengaksesnya. Seperti itu. Dan
secara transparan juga kita bisa sajikan seperti ini, lahannya di mana, dan sebagainya. Itu yang kami lakukan dari sisi blockchain teknologinya sendiri. Nah, alhamdulillah kita ukur dampaknya seperti apa. Petani yang sebelum mengikuti HARA, pendapatannya setelah mengikuti HARA, ikut barang-barang hama kita, masuk dalam ekosistem kita, sejauh ini in average naik sekitar 36% pendapatannya. Warung-warung di desa yang sebelum barangan hama HARA membangun ekosistem, sampai sekarang itu increment-nya naik sekitar 84% pendapatannya. Nah, selain daripada itu, kita dorong lagi HARA ini bagaimana kita menciptakan ekosistem yang lebih besar, yaitu kita mengembangkan yang namanya halal value chain. Karena kita percaya di Indonesia, negara muslim terbesar, kita tuh boleh dikatakan ketinggalan dibanding negara-negara lain. Karena di negara lain kayak Korea Selatan, itu adalah negara tourism, halal tourism. Jepang menjadi halal industrinya penyumbang ekonomi yang besar. Thailand itu laboratorium halal terbesar di dunia. Australia itu daging sapi halal terbesar di dunia. Brazil ayam terbesar. Sehingga kita meluncurkan program Pesantren 4.0. Kita udah jalan dengan 3 dan insya Allah dengan Bank Indonesia kita jalanin program di sekitar kurang lebih insya Allah di tahun depan itu sekitar 1.000 pesantren, di mana mereka bisa melakukan proses yang kami lakukan dan kita hubungkan dengan pasarnya langsung, sehingga pasarnya itu bisa menjamin atau bisa melihat apakah halalnya itu dari hulunya, dan ini nggak berhenti di petani dan pesantren, masuk ke industri juga sekarang. Industri ayam sekarang ini insya Allah tanggal 4 besok semua orang yang beli ayam dari perusahaan tersebut bisa scanning barcode untuk melihat apakah ayam tersebut dipotong secara halal. Karena mereka sudah punya sertifikasi halal dari MUI. Sekarang mereka berniat untuk membuat itu menjadi transparan. Sehingga kita tahu ayam ini dipotong kapan, pemotongnya siapa, pemotongnya itu apakah memiliki sertifikat dari MUI untuk memotong ayam tersebut. Jadi dari semua proses yang rumit ini dibuat jadi transparan sehingga masyarakat atau konsumen memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap kualitas dari ayam tersebut. Kan di halal itu ada halalan toiban gitu kan. Nah, toibannya itu dari sisi kualitas, jadi konsumen tidak melihat expiry date lagi, tapi konsumen akan bisa melihat freshness dari ayam tersebut, kapan ini dipotong, seperti itu. Nah, hal lain yang kita lakukan juga berkesinambungan dengan HARA untuk membangun ekosistem, yaitu kita membuat sebuah inisiatif yang namanya Peduli Pangan. Kita bikin dengan beberapa organisasi yang ada di Indonesia untuk bagaimana kita menghubungkan antara para petani yang terdampak dari COVID dan orang-orang di kota yang terdampak dari COVID bisa mendapatkan makanan yang berkualitas dengan standar yang kita buat. Jadi kita bikin yang namanya dapur-dapur peduli, di mana semua komoditas yang dimasak oleh ibu-ibu volunteer ini sudah disuplai dari petani yang tidak bisa menjual hasil panennya. Jadi saling menolong gitu kan. Yang desa tertolong, yang di kota tertolong mendapatkan makanan. Alhamdulillah sudah ada 3.000 dan 160.000 akan kita luncurkan sampai Oktober ini. Dan kemarin kita dapat dukungan. Nah ini program marketing juga untuk social entrepreneurship. Untuk pertama kali United Ways, ada philanthropy organization terbesar di dunia, mendonasikan dananya melalui gerakan kita. Karena apa? Karena mereka yakin bahwa kita punya people yang committed, proses yang disiplin, dan teknologi yang bisa membuat itu transparan. Nah, bicara social entrepreneurship, saya ingin share, bisa pelajari salah satu tokoh social entrepreneur di dunia, yaitu Bill Drayton. Dia itu siapa? Nih saya sedikit videonya ingin saya share dengan teman-teman, biar bisa kita lihat.
So the world is at this amazing transition. We used to be about efficiency and repetition. Now it's about contributing to and adapting to change and being able to work together constantly, fluid, changing teams of teams. That requires us as a species to develop new synaptic architecture that allows people to come together, to work together, to help one another be more powerful, more contributors. And that's exactly what ARA is doing. It's globally important, and if it works for farmers and all they're dealing with, you could imagine applying it to all sorts of other aspects of humanity. So it's profoundly important, and it's right on the historical challenge and moment. Nah, untuk melanjutkan perjalanan HARA, kita merasa kita tidak bisa melakukan sendiri. Makanya kita keluar inisiatif dengan The Future School of Social Enterprise, di mana kita sudah jalan selama ini tuh dibantu dari MIT. Ini salah satu beberapa program selama 4 tahun terakhir kita ada intern dari MIT untuk belajar social entrepreneurship di HARA, sehingga insya Allah tahun ini kita luncurkan program itu untuk orang-orang di Indonesia. Gitu. Nah, ini videonya yang kita lakukan, bisa didengar sendiri bagaimana pengalaman mereka dari MIT Sloan dari Boston sana. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanessa, eu sou do Brasil. Hi, my name is Ben Fieser. I'm from Boston, Massachusetts. Hola, soy Oscar Ferrer, soy alumno del segundo año de MBA en MIT. I'm Della de Brazil. I'm from Houston, Texas. Now is my second year at MIT getting my MBA. I chose to join HARA because I was interested in finding a Southeast Asia company that was in Crypto blockchain technology, and I thought that Really cool to see a project that was at the intersection of agriculture and blockchain. What you guys are doing in the sense of Nah, jadi kita ada 3 take out point. Nomor 1, menjadi social entrepreneurship itu saya rasa itu mesti keluar dari hati yang paling dalam, sehingga komitmen untuk bisa menjalankan antara hati, otak, pikiran, dan perkataan dan action itu satu garis lurus gitu, dan itu nggak mudah dilakukan ternyata gitu kan, karena banyak sekali pengorbanan. Kedua adalah people, process, dan teknologi, sehingga kita bisa menjalankan ini dengan cara berbagi. Ketiga adalah kolaborasi, karena kita yakinnya tidak bisa melakukannya sendiri. Makanya saya senang sekali diundang di belajar bersama ini untuk saling bertukar pikiran dan berkolaborasi bersama. Begitu dari saya, Pak Daniel, Bu Rika, silakan apabila ada yang ingin ditanyakan kita bisa berdiskusi. Wow, terima kasih Pak Regi, luar biasa ya tadi. Tapi tadi Bapak belum sempat menjelaskan tentang Fuse loh. Saya lagi nunggu tentang Fuse. Oh, pengen tahu Fuse, boleh. mungkin singkat aja biar ya tentang Fuse. Saja. Fuse ini adalah kita sekarang alhamdulillah sudah ada muridnya 5. Jadi kita bikin sekolah masih online karena kita masih belum bisa tatap muka. Benar-benar bagaimana kita bisa menjalankan proses menjadi seorang social entrepreneurship itu dengan konsep 6D. Jadi ini semua berangkat dari dilema. Karena empathy is not enough buat saya untuk menjadi social entrepreneurship. Jadi kita mesti punya kegalauan, kekhawatiran, concern, atau hopes yang kita punya baru masuk ke discover, design. Kita mesti make decision karena it is about our life, gitu kan. Yeah. Karena nggak bisa setengah-setengah, baru development dan akhirnya deliver the social impact. In general seperti itu, nanti
kita launching, kita akan undang teman-teman semua untuk kita sama-sama belajar. Tapi sekarang saya masih piloting dengan 5 orang anak muda dari umur 15 sampai 20 tahun yang tergabung di Fuse ini. Seperti itu. Tadi saya berharap banget itu bisa tulisannya kelihatan jelas ya Pak. Memang jadi kualitasnya tulisannya agak diturunkan mungkin supaya kualitas videonya kita bisa lancar gitu. Nah, tadi ada teman saya yang japri ini Pak dari Oslo. Dia tanya, ini kurang kelihatan nih materi presentasinya. Bisa nggak sih nanti kira-kira di-share? Tadi dia japri ke saya secara private. Bisa di-share dengan senang hati, atau nanti di Facebook juga ada kan, bisa dilihat di situ. Oke. Nah, teman-teman, kita sudah selesai di sesi kedua. Pasti teman-teman sudah banyak sekali hal-hal yang ingin teman-teman tanyakan. Dan ada beberapa teman-teman yang sudah menuliskan beberapa pertanyaan di kolom komen nih, Pak Regi. Mungkin saya akan mulai bacakan, karena kita akan mulai di sesi ketiga. Nah, teman-teman, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand secara virtual. Nanti kita akan langsung unmute teman-teman untuk bisa dapat berdiskusi dengan Bapak Regi. Ibu Rika masih... ya, ini Ibu Rika. Ya, Ibu Rika juga sudah bisa bergabung ya untuk berdiskusi. Ini Ibu Rika, pasti seru banget ya. Tadi kita lihat bagaimana Pak Regi dan Hara bisa mengundang seorang CTO Amazon untuk datang berjalan-jalan di sawah. Nah, itu saya juga sangat kagum bisa, Bapak, kok bisa sih Pak? Jadi saya punya beberapa pertanyaan, saya udah tuliskan banyak sekali nih. Tapi kita akan pasti mendahulukan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Tapi satu pertanyaan yang saya tadi benar-benar kayak pengen tahu gitu, pengen gali lebih dalam lagi. How did he convince seorang CTO? Bagaimana caranya Bapak meyakinkan seorang CTO Amazon, orang kedua Amazon, untuk bisa datang keliling panas-panasan di atas sawah itu? Jawaban jujurnya sih, Tuhan yang kirim, Mas. Kalau itu jujur saya. Iya. Oke. Kalau jawaban pinternya, kita benar-benar membuktikan apa yang kita omongin, apa yang kita presentasikan, dan apa yang kita lakukan itu, dan dia juga lihat apa yang kita, tim kita semua sejalan gitu kan. Jadi dia juga tergerak hatinya untuk, yuk let's do it gitu. Yuk saya modalin bikin video gitu loh. Kayak gitu. Jadi Maksudnya gitu. Pernah ada invitasi sebelumnya nggak sih kira-kira? Kalau boleh tahu Pak. Jadi sejarahnya tuh kan tahun 2018 saya banyak melakukan roadshow hampir di 13 negara waktu itu. Karena kita diundang sama World Bank, saya diundang di Afrika waktu itu di 3 negara, Kenya, Uganda, dan Malawi, diundang ke Jepang. Jadi beberapa orang Amazon itu sempat diskusi, termasuk salah satu timnya Warner Vogels. Nah, dari situ menghubungkan saya dengan si Warner-nya, sehingga terjadi diskusi, dia nanya, dan lewat video call ini, setelah itu baru dia decide, akhirnya dia datang. Wow. Itu maksudnya kapan ya kita bisa mengundang CTO-nya bisa jalan-jalan pergi ke UIN Alauddin Makassar nih kira-kira Bu Rika? Ya, mudah-mudahan ke depan. Dan saya juga punya satu inspirasi nih Pak, bagaimana caranya mendatangkan itu mahasiswa MIT MBA program. Wow, itu juga mahasiswa-mahasiswa itu kan bukannya pasti akan memilih Hara untuk dijadikan proyek itu, dijadikan tempat pembelajaran bukan sesuatu yang mudah, karena mereka adalah orang-orang yang cukup jeli dalam memilih mana yang harus bagian mana atau perusahaan mana yang mereka ingin pelajari gitu. Pasti ada sesuatu dari Hara yang mereka dapatkan. Nah, sekarang yang saya mau tahu sebetulnya mereka lebih tertarik di Hara itu pelajari tentang apanya Pak? Bisnisnya atau tentang sistem prosedur teknologi yang Bapak share di dalam bisnis social entrepreneurship ini? Jadi ini alhamdulillah udah keempat kalinya setiap tahun kita dapat mereka gitu. Dari semua itu konsisten mereka kaget bahwa advanced technology itu bisa dibenturkan
dengan social entrepreneurship dan dilakukan di daerah yang remote gitu. Jadi kombinasi itu sih, karena mereka pikir blockchain teknologi kan hanya di perkotaan aja atau di virtual aja. Jadi dan ini bagaimana blockchain ini bisa mendemokratisasi dari ekonomi yang ada di desa seperti itu. Itu yang membuat mereka, saya pengen tahu nih real action-nya seperti apa, seperti itu sih. Wow. Nah, Pak Regi, ini mungkin kita langsung coba bacakan juga ya pertanyaan yang ada di kolom komen dari Kak Eka Soehartini ini. Saya juga punya pertanyaan yang sama, align dengan pertanyaan ini. Ini aplikasinya tuh free dan bisa diunduh untuk siapa saja, atau ada syarat tertentu sebagai produsen, ada biaya untuk join. Mungkin saya tambahkan sedikit dengan pertanyaan yang saya tulis juga tadi. Tadi kan Bapak punya Mbak Nun itu. Nah, itu membuat si Mbak Nun itu untuk mengkolek data itu, kompensasi apa sih yang Bapak berikan? Jadi nomor satu itu aplikasi di-download ketika si para Mbak Nun tadi sudah daftar dan sudah mengikuti training dari kita. Jadi ibaratnya kayak driver Gojek gitu loh. Driver Gojek kan aplikasinya akan bisa di-download ketika dia sudah melalui proses tadi, gitu kan. Itu satu. Insentif apa? Kita berbagi dengan mereka. Jadi semua revenue yang kita dapat itu ada bagiannya mereka. Jadi dari bank itu kan kita dapat insentif, dapat komisi, bahasa gampangnya kan. Nah, dari itu kita bagi dengan si Mbak Nun tadi, gitu. Terus kemudian dari trading kita dapat profit kan. Nah, profit itu kita bagi dengan Mbak Nun tadi, seperti itu. Jadi alhamdulillah mereka sekarang itu average sudah mencapai ke level UMR dalam per bulannya. Wow, luar biasa. Ini berarti Bapak sudah punya agent seperti insurance agent ya, tidak terikat, tapi dia bisa bisa menghasilkan, bisa earning gitu ya. Wow, luar biasa. Nah, Ibu Rika, gimana itu menurut Ibu Rika? Bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi nggak cuma Gojek nih yang bikin lapangan kerja baru, tapi Hara juga bisa menciptakan lapangan kerja baru, bahkan secara remote gitu, Bu. Iya, bahkan saya tertarik karena saya pernah mendengar sebetulnya salah satu dari teman kami yang dosen itu juga dia adalah suaminya adalah wirausahawan, tetapi dia mencoba menarik social network dalam bisnis percetakan. Jadi dia mencoba melihat bisnis kecil percetakan dan akhirnya dia yang akhirnya dia punya beberapa mesin yang akhirnya bisa mensupport. Tapi yang saya mungkin boleh di-share ini Pak Regi. Apa sih key sukses factor-nya? Bagaimana caranya menjalankan sehingga Mbak Nun tadi yang Pak Regi punya itu bisa berjalan dengan baik gitu. Karena ada beberapa kadang-kadang Mbak Nun ini sudah terlanjur mungkin medannya terlalu berat sehingga akhirnya mereka sudah pasrah dan akhirnya mundur. Bagaimana meyakinkan sehingga social yang kita punya di dalam entrepreneurship ini dan social network-nya berjalan sehingga si ekosistemnya yang diciptakan oleh Pak Regi itu tetap berjalan seperti tujuan semula begitu. Ujung-ujungnya sih trust yang mesti dibikin. Jadi trust itu nggak bisa sebentar, dan itu yang kita consistently selalu dorong dan selalu utarakan dan selalu ingatkan ke diri kita sendiri. Jangan sampai kita saling mengecewakan gitu kan, karena ini adalah ekosistem bukan buat hanya Hara atau buat Mbak Nun aja, tapi buat para petani, pemilik kios dan orang-orang lain, sehingga satu titik nila rusak susu sebelanga gitu kan. Jadi kita saling menjaga, itu yang kita jalanin sih, Bu. Jadi bukan transaksional, jadi lebih kepada transformasional gitu, karena itu yang kita pelajari yang saling mengikat satu sama lain ya. Iya, kalau di Tapanuli nggak cuma Sebelanga, Pak, Sedanau Toba, Pak, rusaknya. Nah, itu dia kan. Jadi ada berapa kabupaten itu rusak semua. Terlalu cepat. Kalau kita bermasalah di Jakarta aja bisa langsung kedengaran di kampung. Apalagi orang kampung bermasalah itu satu Danau Toba bisa ketahuan semua itu. Aduh. Nah, ini ada pertanyaan juga ini dari tadi membangun trust ya.
Jadi ini ada pertanyaan juga dari Oslo. Ini akhirnya Bang Maurits Panggabean udah nggak private lagi. Jadi tadi dia secara private. Bang Maurits Panggabean ini bertanya, presentasi inspiring Pak Regi. Terima kasih. Beberapa pertanyaan dari saya. 1. Tadi Bapak bilang bahwa social entrepreneurship tidak butuh tidak hanya empati, tapi juga kegalauan dan kerisauan dalam diri. Bagaimana membangun kegalauan dan kerisauan itu, Pak, untuk konteks Indonesia dan menginspirasi orang untuk membangun yang sama dalam diri mereka? Mungkin itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, jika saya tidak keliru menangkap, Bapak sudah jadi entrepreneur dan sukses lalu terjun ke social entrepreneurship. Apakah harus jadi entrepreneur sukses dulu, Pak? Bagaimana dengan entrepreneur yang masih startup atau bahkan hanya employee untuk terjun ke social entrepreneurship? Dan yang ketiga, Bapak sebut juga sudah bangun beberapa sekolah selain Fuse. Boleh share sedikit tentang sekolah-sekolah ini? Itu Pak, ada 3. Terima kasih Bang Maurits. Saya izin, ini boleh pertanyaan terakhir ya, karena saya mesti jump ke meeting lain. Pak, pertanyaan terakhir. Pertanyaannya bagus banget. Nomor 1 adalah, saya yakin semua orang punya kegalauan. Apalagi masa sekarang, kan kita kan galau berjamaah nih sekarang. Bingung berjamaah, galau berjamaah, pusing berjamaah, dan apalagi COVID ini kan benar-benar musuhnya kita satu nih, yaitu COVID itu sendiri kan. Nah, masalahnya kita itu adalah dan bagaimana kita mengkapitalisasi dilema atau kegalauan kita tadi, yaitu dengan meng-acknowledge atau menerima dan memahami sebenarnya yang saya galau ini tuh apa sih, dengan cara bertanya ke diri kita sendiri. Pertanyaannya simple sih, kalau kita mati nanti, apa yang akan kita tinggalkan? Lain kita pasti ingin masuk surga atau apapun itu yang argumennya gitu. Tapi kan pasti kita akan meninggalkan sesuatu. Nah, itu pertanyaan itu yang sangat mendasar. Kedua, pertanyaan simpel, siapakah saya? Who am I? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang gampang diomongin tapi susah dijawab. Pertanyaan-pertanyaan yang filosofis. Tapi ketika kita mulai menggali dari hati kita yang paling dalam, sehingga dengan tidak sengaja dan atau sengaja, itu akan keluar sebuah energi. Nah, itu makanya kenapa saya coba tuangkan dalam journey yang sekolah yang saya lagi bangun ini, karena saya yakin semua orang tuh punya hati yang menjerit ingin melakukan sesuatu. Tapi kan bingung mulai dari mana, caranya gimana, dan nggak mesti menjadi pengusaha sukses atau karir sukses atau modal besar, enggak. Mulainya dari hati yang paling dalam ketika kita benar-benar sudah yakin ini yang saya mau lakukan, ini yang saya ingin jalankan dalam hidup saya, karena saya Muslim, saya ingin menjalankan lillahi ta'ala, gitu kan. Itu yang saya dapati selama perjalanan ini, sehingga apapun masalahnya, apapun kepusingannya, energinya selalu ada dan jalan selalu kebuka. Makanya saya tadi jawab, Amazon CTO itu dari mana? Ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saya dapat dia dikirim ke Indonesia, karena nggak mungkin, saya nggak pinter, saya nggak bisa ngomong bahasa Inggrisnya juga nggak lancar gitu kan, tapi dia memilih saya karena keikhlasan yang saya lakukan. Jadi gitu, itu yang saya percayai. Kedua adalah mengenai sekolah. Iya. Ya, sekolah itu kita ada dari tahun 2014 kita bikin namanya School of Art, bisa di search namanya ESOA School of Art gitu. Jadi di situ ada School of Art, ada School of Science. Nah, sekarang kita bikin namanya School of Social Entrepreneurship, karena itu tingkatan SMA dan kita mau bikin SMA dan kuliah juga gitu kan. Tapi benar-benar bagaimana bukan mencari nilai, bukan mencari kurikulum, karena nggak ada kurikulumnya. Kurikulumnya adalah berdasarkan apa yang mereka mau pelajari, dan ini model inovasi yang agak ditabrak-tabrakin, karena saya senang dengan yang konsep yang bahasanya tuh justapox gitu, ditabrakin aja, konsep kayak blockchain ditabrakin ke pertanian di desa gitu kan. It's something yang kalau bisa berhasil, bisa jalan, itu akan memberikan manfaat ke banyak orang tadi. Gitu. Wow. Kalau ada pertanyaan bisa di email ke saya atau di WA ke saya, dengan senang hati kita bisa diskusi lanjutan. Seperti Baik. itu, Mas. Mungkin Pak Regi, sebagai penutup, apa yang bisa Bapak sampaikan ke teman-teman belajar dari mereka sore hari ini? Pertanyaannya simple. Sebagai penutup, pertanyaan saya yang saya selalu konsisten nanyakan ke orang, bahkan di WhatsApp saya juga pertanyaan ini selalu ada, what is your obituary?
Obituary itu adalah surat ketika kita mati, nanti itu orang akan menuliskan sebuah obituary. Nah, apa sih yang orang akan tuliskan atau apa sih yang akan kita wariskan ke anak cucu nanti? Karena kita cuma pinjam dunia ini dari anak cucu kita mesti mengembalikan kepada mereka. Saya jadi filosofis gini sore-sore jadi bikin galau orang kalau masa COVID, tapi itu realnya yang saya alami gitu loh, Mas. Iya. Nah, terima kasih Pak Regi. Dan mungkin Ibu Rika sebagai penutup, Bu Rika ada yang bisa disampaikan sebagai penutup, Ibu Rika? Iya, mungkin saya sangat terinspirasi dengan Pak Regi ya. Social entrepreneurship ini mengajarkan saya sebetulnya mirip dengan konsep yang saya pelajari waktu ketika ada proyek yang bekerja sama dengan pemerintah Kanada, dan akhirnya saya mempelajari asset-based community development. Jadi semua yang diajarkan oleh Pak Regi itu adalah sebetulnya menggunakan aset-aset di desa. Dan Pak Regi memberikan saya inspirasi bagaimana caranya memanfaatkan aset di desa untuk lebih menggalakkan dan meningkatkan kesejahteraan desa sendiri dari mereka untuk mereka. Karena sama seperti Pak Regi, saya selalu percaya bahwa setiap orang itu pasti punya sesuatu yang dikontribusikan, dan itu mungkin adalah kami jadi para dosen ini dari pihak universitas tertantang untuk menggali lagi komunitas desa dan mendorong mereka untuk ke arah yang lebih baik dengan menggali aset, dan tentunya saya mohon terus dibagi ilmu nih dari Pak Regi tentang social entrepreneurship tentunya. Dan terima kasih juga saya ucapkan untuk belajar dari mereka, Pak Daniel, sangat-sangat saya terinspirasi sore-sore menjelang maghrib di sini, sudah azan maghrib, tapi masih terinspirasi begitu. Terima kasih banyak atas peluangnya semua ini. Terima kasih semua. Baik, terima kasih Pak Regi, terima kasih Hara, terima kasih UIN Alauddin Makassar beserta para pengajar yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan, terima kasih atas ilmu yang diberikan, luar biasa. Semoga yang kita dengar pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dimanapun berada. Sekali lagi, terima kasih Pak Regi. Terima kasih atas waktunya di tengah kesibukannya Pak Regi. Ya, terima kasih banyak Pak Regi. Ya, baik. Selamat sore Pak Regi, ada di meeting yang lain juga ini sepertinya. Oke, mungkin akan saya akhiri teman-teman. Selamat sore dan sampai jumpa di sesi belajar dari mereka selanjutnya. Selamat sore. Ya, terima kasih Pak Daniel. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang dan salah dalam pengucapan. Selamat sore Ibu Rika dan teman-teman yang lain, Ibu Wahyu.